Untuk langkah yang pertama, siapkan panci. Kemudian masukkan tepung agar-agar yang kemasan 7 gram, 1 saset yang tanpa warna ya teman-teman. 6 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai merata dengan gulanya. Tujuannya diaduk-aduk seperti ini biar nanti saat dituangkan air agar-agarnya itu tidak terjadi menggumpal ya teman-teman. Jadi harus diaduk dengan rata ya. Kemudian masukkan 2 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml. Satu sendok teh vanili cair. Setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian 1 butir telur. Kemudian tambahkan 700 ml air. Aduk sampai tercampur merata semua bahan-bahannya. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Saat memasak sambil kita aduk-aduk ya. Jangan ditinggal. Apinya menggunakan api sedang saja. Setelah mendidih begini, matikan api kompornya. Kemudian aduk perlahan sampai buihnya berkurang. Dan kemudian tuangkan ke wadah lain, kalau bisa ke wadah teko gitu ya teman-teman. Biar lebih mudah untuk membagi adonannya ini ke tin wall. Oke, ini kita tuangkan. Kemudian siapkan wadah. Di sini saya menggunakan wadah tin wall yang ukuran 200 ml bentuk bulat ya teman-teman. Ini sebanyak 12 buah ya. Oke, ini kemudian kita tuang, kita bagi rata ya teman-teman ke dalam 12 buah tin wallnya ini adonan yang tadi. Kemudian ini kita tunggu sampai ngeset ya teman-teman. Sambil menunggu pudingnya ngeset, di sini saya siapkan bahan tambahannya yaitu 6 lembar roti tawar pandan. Ini udah saya potong-potong dadu. Kemudian keju yang sudah saya parut untuk topping. Dan ada choco chip warna untuk topping juga, secukupnya saja. Untuk langkah selanjutnya, siapkan panci. Masukkan 700 ml air. 3 saset susu SKM. Satu bungkus santan kemasan. 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian nyalakan api kompor dengan api sedang. Sebelum mendidih, tambahkan 4 sendok maizena yang sudah dilarutkan dengan 100 ml air. Lalu aduk sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Kemudian ini kita pindahkan ke wadah lain ya teman-teman.
Oke, ini pudingnya sudah ngeset ya teman-teman. Kemudian kita masukkan roti tawarnya ini. Hingga memenuhi cupnya ya teman-teman. Sampai garisnya ini aja nih. Sampai ada garisnya ini kan. Sampai situ ya teman-teman. Lakukan sampai semua selesai. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita tuangkan cairan pelaknya ini yang warna putih ini hingga menyeluruh ya teman-teman, menutupi roti tawarnya ya. Kemudian tambahkan parutan keju yang sudah kita parut tadi. Lakukan sampai selesai semua. Kemudian kita taburkan choco chip warnanya. Oke, ini sudah selesai semua teman-teman. Kemudian ini alangkah baiknya biar disajikan lebih enak, ini kita taruh di kulkas minimalnya 2 jam ya teman-teman. Sebelum kita masukkan ke kulkas, kita tutup terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini kita kasih tutupnya. Seperti ini. Jika untuk dijual, teman-teman boleh tambahkan stiker gitu ya, biar lebih cantik. Seperti ini. Untuk langkah pertama, mari kita buat larutan jelinya. Siapkan wadah panci ukuran sedang. Masukkan 2 saset Nutrijel tanpa rasa ataupun plain. Tambahkan 2,5 liter air. Aduk perlahan supaya jelinya merata. Kemudian kita masak sampai panas saja, jangan sampai mendidih ya kawan. Setelah panas begini, matikan api kompornya. Kemudian kita ambil 400 ml air jelinya. Dalam pengambilan air jeli, jangan sampai kurang ataupun lebih ya teman-teman. Gunakan alat literan biar pas. Kemudian tuangkan ke wadah panci baru. Tambahkan 6 sendok gula pasir. Tambahkan 4 tetes pewarna merah. Aduk sampai merata. Kemudian kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian tuangkan ke wadah kotak seperti ini. Dan kita tunggu sampai padat ataupun beku. Jika ingin mempercepat pembekuan, teman-teman boleh masukkan ke dalam freezer selama 4 menit. Seterusnya, siapkan wadah panci baru lagi. Tuangkan 400 ml rebusan air jeli yang tadi. Tambahkan 1 saset pop ice coklat. Tambahkan 1 saset susu kental manis. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Aduk sampai rata.
Karena warna coklatnya kurang ataupun kelihatan pudar, saya tambahkan pewarna makanan coklat 3 tetes. Kemudian aduk sampai menyampur. Kemudian kita masak sampai mendidih sambil diaduk perlahan. Sambil menunggu mendidih, teman-teman siapkan cup yang 120 ml sebanyak 25 buah. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian tuangkan ke wadah lain, kalau bisa teko ya teman-teman. Kenapa teko? Karena kita akan menuangkannya ke dalam cup yang 25 tadi. Kalau pakai teko gini lebih mudah untuk menuangkannya teman-teman. Kemudian tuangkan ke 25 cup ini ya teman-teman secara rata. Setelah terisi secara rata, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai beku ataupun padat. Biar lebih cepat padat, ada baiknya teman-teman masukkan ke freezer selama 4 menit. Terusnya siapkan wadah panci lagi. Tuangkan 800 ml rebusan air jeli. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, 4 saset susu kental manis. Aduk sampai menyampur rata. Kemudian kita masak sampai mendidih. Sambil menunggu jeli putihnya mendidih, ada baiknya kita potong-potong jeli warna merah yang kita siapkan di awal tadi ya teman-teman. Potongannya sesuai selera aja. Setelah kita potong-potong, sisihkan dulu sebentar. Setelah mendidih, kita matikan api kompornya teman-teman. Kemudian kita tuangkan ke wadah teko kembali. Kemudian kita dinginkan dulu sampai hangat kuku ya teman-teman. Setelah jeli putihnya sudah hangat kuku, seterusnya kita campurkan dengan jeli merahnya teman-teman ya. Kita campurkan semuanya. Kemudian langsung kita tuangkan saja ya teman-teman ke dalam cup sambil diaduk-aduk perlahan. Kemudian kita tunggu sampai padat ya teman-teman. Biar lebih cepat padat, ada baiknya kita masukkan dalam freezer selama 4 menit lagi. Kemudian untuk sisa air jelinya ini kurang lebih 900 ml lagi. Tambahkan 1 saset pop es coklat, 8 sendok makan gula pasir, 4 tetes pewarna makanan coklat. Aduk sampai rata. Kemudian kita panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian pindahkan ke wadah lain. Kemudian kita sisihkan dan kita tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, langsung aja kita tuangkan ke semua cup ya teman-teman secara rata. Setelah semua terisi penuh, saatnya kita tunggu sampai beku ya teman-teman, biar bisa disajikan. Untuk mempercepat pembekuan,
kita taruh lagi ke freezer selama 4 menit. Dan inilah hasilnya teman-teman. Secara tampilan cukup bagus ya teman-teman ya. Dan untuk rasa manisnya ini sangat pas dan teksturnya sangat lembut di lidah ya teman-teman ya. Berhubung ini mau saya jual semua, maka saya kemas seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan kantong plastik yang ukuran 12 x 25 ya teman-teman. Nah, saya kemas seperti ini biar tidak masuk debu ya gitu ya teman-teman. Saya jual di harga Rp2.000 ya teman-teman. Dengan modal kurang lebih 25.000 dapat 25 kapan ya teman-teman. Langkah pertama, siapkan wadah panci yang bisa menampung 2 liter air. Kemudian, tuangkan 2 liter air. Tambahkan 1 saset Nutrijel kemasan 500 gram yang tanpa rasa ataupun yang plain. Kemudian aduk sampai Nutrijelnya tercampur dengan air secara rata. Kemudian kita panaskan sampai hangat, jangan sampai mendidih ya. Setelah panas begini, matikan api kompornya. Kemudian ambil 400 ml airnya dan tuangkan ke panci lain. Usahakan dalam pengambilan air jelinya sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Jangan kurang dan jangan juga lebih. Tambahkan 6 sendok gula pasir. Terus kita panaskan sampai mendidih. Selagi menunggu agarnya mendidih, siapkan 4 wadah dan 4 pewarna makanan. 1 ungu, 2 merah, 3 kuning, 4 hijau. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian air ini kita tuangkan ke 4 wadah ini. Usahakan penuangannya rata. Supaya rata, gunakan alat ukurnya. Kemudian per tiap wadahnya kita kasih warna masing-masing sebanyak 2 tetes. Kemudian aduk-aduk sampai rata. Kemudian kita sisihkan dan kita tunggu sampai padat. Terusnya siapkan wadah panci lagi. Ambil 400 ml air jelinya lagi. Tuangkan, tambahkan 1 saset Frisian Flakes susu kental manis, 6 sendok gula pasir, 3 tetes pewarna biru. Aduk sampai rata. Kemudian masak sampai mendidih. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan cup 120 ml sebanyak 25 cup. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian kita tuangkan ke 25 cup secara rata ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Setelah 25 cup terisi, kita tunggu sampai padat ya teman-teman. Kemudian siapkan wadah panci lagi. Terus ambil 800 ml air rebusan jelinya lagi. Tuangkan ke panci. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, 4 saset susu kental manis. Kemudian kita aduk sampai merata.
Dan kemudian kita panaskan sambil kita aduk-aduk secara perlahan sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian pindahkan ke wadah lain. Dan kita tunggu sampai dingin seangat kuku. Selagi menunggu air susunya sampai anget kuku, ada baiknya kita potong-potong agar yang kita taruh ke 4 wadah tadi yang warna ungu, kuning, hijau, merah. Setelah dipotong-potong, inilah hasilnya teman-teman ya. Ini buat agar ungunya, ini agar kuningnya, ini agar hijaunya, dan ini agar merahnya teman-teman. Setelah air susunya dingin, gunakan separuh airnya ini untuk mengisi ke 25 cup ini secara rata ya teman-teman. Jika teman-teman ragu nantinya kebanyakan nuanginnya, ada baiknya teman-teman bisa menjadi 2 wadah gitu ya teman-teman. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tunggu sampai mengental ya teman-teman. Biar lebih cepat mengentalnya, ada baiknya kita masukkan ke dalam freezer selama 4 menitan. Kemudian untuk sisa air susunya kita tuangkan semua agar yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman. Setelah ini mengental, saatnya kita tuangkan sisa susunya tadi ya teman-teman secara rata ke 25 cupnya. Setelah selesai, kemudian kita taruh ke freezer lagi selama 4 menit ya teman-teman. Kemudian siapkan wadah panci lagi. Tambahkan 500 ml air putih. Tuangkan setengah saset Nutrijel tanpa rasa ataupun plain. Aduk sampai rata. Kemudian tambahkan sisa larutan jeli yang di awal tadi sebanyak 400 ml lagi. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir, 4 tetes pewarna biru. Kemudian aduk sampai menyampur. Kemudian panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian pindahkan ke wadah lain. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah jeli birunya dingin, saatnya kita tuangkan ke 25 cup secara rata ya teman-teman. Setelah jeli birunya kita tuangkan semua, saatnya kita tunggu sampai beku ya teman-teman. Untuk mempercepat pembekuan bisa ditaruh di freezer ya teman-teman selama 4 menit. Dan inilah hasilnya teman-teman ya. Secara tampilan cukup cantik ya teman-teman. Dan untuk rasa, mari kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk rasa, manisnya pas ya teman-teman, mantap dah pokoknya. Berhubung ini untuk saya jual, maka saya kemas seperti ini ya teman-teman, menggunakan plastik es. Terus saya bungkus begini ya teman-teman, biar tidak kena debu ya teman-teman. Karena begini kan bocil-bocil lebih simpel membawanya, terus ikatannya gampang dibuka ya teman-teman.